Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku seiman, saudaraku dalam Islam, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama mulai menjalankan ibadah puasa di Ramadan tahun ini, ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan utama kita berpuasa adalah supaya kita menjadi orang bertakwa. Semoga Allah memberi kesempatan, semoga Allah meridhoi kita bisa menjalankan ibadah puasa sebulan penuh ini dan kita bisa mendapatkan hasilnya sebagai orang yang bertakwa. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang risalah kebenarannya insyaallah senantiasa bisa menjadi pedoman hidup kita sehingga kita selamat dunia dan akhirat, sehingga kita benar-benar mendapatkan kebaikan sesuai dengan doa kita setiap saat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Masalahnya kebaikan itu kadang-kadang adalah persepsi. Kita menganggap sesuatu itu baik, belum tentu itu baik buat orang lain, belum tentu itu baik menurut Allah. Jadi kita harus bisa berlapang dada menerima kenyataan apapun yang menimpa kita, karena yang menimpa kita itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa menerima takdir yang demikian itu bukan sesuatu yang mudah. Kita berlapang dada untuk bisa menerima takdir, untuk bisa menerima apapun yang menimpa kita, itu adalah sebuah pembelajaran yang terus menerus, dan itu adalah merupakan tingkat spiritual yang sangat tinggi. Oleh karena itu, untuk bisa selalu menerima kenyataan atau takdir yang menimpa kita, maka kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Kita harus selalu husnudzon, karena Allah sendiri juga telah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil allahum yarsyudun. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah aku dekat. Aku akan mengabulkan doa yang dimintakan kepadaku, maka penuhilah perintah-perintahku dan berimanlah kepadaku, supaya mereka menjadi orang yang selalu berada dalam kebenaran. Dan apabila kita sudah bisa selalu berprasangka baik kepada Allah, maka kita akan selalu yakin bahwa apapun yang menimpa kita adalah atas izin Allah. Seperti Allah telah berfirman juga, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu ala kulli syai'in alim. Dan tidaklah menimpa musibah itu kecuali atas izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, maka hatinya akan selalu mendapatkan petunjuk, dan Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Nah, untuk menguatkan itu, maka kita juga harus minta selalu pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Allah juga berfirman, wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan minta tolonglah kalian dengan sabar
dan sholat. Karena sungguhnya itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau kita memang sudah bisa bersabar dan kita sudah bisa selalu melaksanakan sholat untuk bisa menenangkan diri, maka insya Allah kita termasuk orang yang khusyuk. Amin, amin ya robbal alamin. Dan dengan penerimaan itu, kita pun yakin bahwa setiap apapun yang menimpa kita, maka ada hikmah di balik itu. Inna ma'al usri yusra, sungguhnya dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan insya Allah kita pun akan bisa mengatasi masalah-masalah yang menimpa kita. Kemudian kita juga harus menata ulang ekspektasi kita, bahwa tidak semua yang kita inginkan, tidak semua yang kita rencanakan itu akan selalu tercapai. Bisa jadi itu sebenarnya bukan jatah kita, itu mungkin adalah jatah orang lain. Dan kita merasa bahwa kita berhak atas itu. Dan Allah lah yang lebih tahu apa yang menjadi hak kita. Karena memang kebenaran itu hanya milik Allah. Al-haqqu mir rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Dan kebenaran itu adalah dari Allah, dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Dan kemudian juga kita harus meningkatkan ibadah kita dan zikir kita supaya kita bisa tenang menerima apapun yang menimpa kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya hanya dengan zikir kepada Allah lah itu yang bisa menenangkan hati kita. Dan akhirnya kita juga harus bertawakal. Karena juga Allah telah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberi rezeki kepada kita min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak kita sangka-sangka. Dan akhir kata bahwa kita juga harus yakin dunia itu sebenarnya hanya sementara. Innamad hayatul dunya lahwun wa laibun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau dan permainan. Dan kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan kita setelah, dan kehidupan sesungguhnya itu adalah kehidupan kita setelah mati. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berdoa, Allahumma htim lana bi husnil khatimah walah htim lana bi su'il khatimah. Ya Allah, berilah kami akhir kehidupan yang baik dan jauhkanlah kami dari akhir kehidupan yang buruk. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah bisa selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah, maka saatnya kita juga harus bisa menerima bahwa apa yang menimpa kita itu adalah semuanya atas seizin Allah. Seperti Allah telah berfirman bahwa ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu ala kulli syai'in alim. Apa yang menimpa kita